stroberinya. Jadi karena udah lapar banget dan haus, jadi pakai ini kita. Setelah menempuh jarak 17 km dari Desa Kopeang menuju pusat Kecamatan Tapalang, tepat di dekat sungai kami kembali bertemu dengan mobil merah itu. Mobil yang sudah 5 hari terjebak di dalam hutan. Spare part yang rusak kemarin sudah kami perbaiki di Desa Kopeang. Hari ini akan kami coba pasang kembali. Harapannya satu, semua bisa teratasi dan kami semua bisa pulang dengan selamat. Nah, ternyata ini kakak-kakak ini naik mobil yang ini ya kemarin ya? Terus karena rusak, kita menginap sehari di warung, besoknya pulang kampung ke Kopeang ya. Jalan kaki hujan. Emang nggak ada hardtop kayak gini lagi, nggak ada yang naik? Oh, Tapalang. Oh ya, bajunya mereka ada di situ. Oh iya juga sih. Jadi nanti mau dibawa dong bajunya buat pulang. Yang punya mobil beliau tuh. Tapi kemarin ini sopirnya kembali di tempat. Iya, kemarin ketemu terus naik ke sini sama yang mobil pagi gitu. Cuman bapaknya semalam nginep tuh di warung. Ya sekarang masih sementara diperbaiki, mudah-mudahan bisa jalan. Terus bapak ini bisa pulang ke Tapalang. Akhirnya laharnya bisa terpasang. Wis, mantap. Akhirnya mobil ini bisa jalan lagi deh, pulang ke Tapalang. Perjalanan ini belum seberapa guys, masih ada jalannya yang lebih parah dibanding ini. Oh, Nanti lebih kita rusak. lihat ya. Bukannya ini yang lebih parah ya di sini? Parah sih tapi Ini parah cuman ya. Lebih parah di sana. Iya betul. tidak ada dia lumpur tapi Tapi batu. Batu. Nanti Memang guys. memang sih parah ini. Setelah sungai. Tuh, pusing. nalebo sah di nato na bili. Kamera. Udah kayak kasih semen jadi Anu di sini jadi apa? Berarti Bapak tinggal di Tapalang. Oh, Tapalang. Oh, jauh banget jualan ikan, Pak. Jauh banget jualan ikan sampai ke sini-sini. Udah biasa ya. Tapi tiap hari jualan ikan, Pak, ke sini. 2 hari. Biasa habis tapi. Habis. Karena saya sampai Kalumpang. Kalumpang tuh di mana, Pak? Lebih jauh lagi. Masih dalam ke dalam lagi. Nyata dia. Nih wanita-wanita tangguh nih. Jalan dari Tapalang ke Kopeang. Mantap. Dan ini sekarang mereka mau keluar ke Mamuju. Nah, kebetulan ada mobil jadi mereka ikut gitu loh. Tapi kalau nggak ada mereka jalan kaki. Ya, setelah perbaikan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya mobilnya bisa dipasang lagi alatnya yang dibawa sini. Tuh, akhirnya bisa jalan lagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena setelah ini masih banyak jalur ekstrim yang ada di sana setelah sungai. Ya, bentar lagi kita akan lanjut. Namun baru beberapa meter saja berjalan, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba ada yang patah di bagian penahan setir. Dari sinilah kekacauan itu mulai terjadi. Di jalur seperti ini mobil tidak hanya harus speed, rangkanya harus benar-benar kuat karena jalur ekstrim masih panjang di depan mata. Lu aja jalan sebentar. Ini berhenti lagi karena ada yang patah atau apa yang patah. Sepertinya tadi karena habis ngantem batu seperti ini nih, makanya langsung patah besinya. Ya, lebih baik mampepet nih Hanu. Waduh, tirot yang patah cuy. Jadi yang bengkok-bengkok kemarin itu, yang tadi itu yang patah. Nih yang patah.
sementara diakalin karena tidak ada pilihan lain selain diakalin di sini teman-teman. Las dan tempat las ini udah jelas-jelas udah pasti nggak ada di daerah sini, jadi diikat seperti itu, nggak tahu kita pakai apa gitu. Ini yang patah nih. Yang paling krusial lagi nih patah. Aduh, ampun. Mudah-mudahan ini bisa ditangani biar kita bisa keluar di wilayah Tapalang teman-teman, karena kalau terjebak di sini, aduh, gak ngerti lagi nih kayak gimana. Ala gula-gula. Mandari tidak tahu ditiru. Setelah diakalin, jadi setelah diakalin ini diikat lagi pakai tali biar lebih kuat. Pamanondang ke. Gokil. Mekaniknya bukan main-main ini. Ita jolo anu na Kak. Lamputar mo pa pangin papasampid ako. Apa ya? Oh, yan eh pasi rambang iti sawan. Apa yang enak? Gokil nih. Ikat mana? Nah, ini dia. Ikat kayak gini. Kayak nggak pas. Ya malang lewat mata may tindihan. Luar biasa. Thailand Memang doang di mekaniknya Indian nggak mana? main-main. Nah, kalau mau dipikir ini mobilnya udah nggak bisa jalan, tapi masih bisa diakali. Keren banget. Dan ini turunan, di sebelah sana sungai. Ini tuh ntar lagi kita akan lewatin sungai. Ini pokoknya turunan terus nih teman-teman. Ya bersyukurnya kita nggak kena hujan, jadi tanahnya cukup kering di sini. Kan kalau kering aja nih bahaya. Gimana kalau basah? Jalan kering seperti ini aja resikonya sangat besar sekali. Kalau hujan, wah udah ekstrim banget. Ya kita tunggu saja karena sebentar lagi akan selesai sepertinya. Ya ini baru selesai diakali, mudah-mudahan bisa. Karena kalau nggak bisa, aduh ngeri banget. Ini bisa, aduh amit-amit deh pokoknya. Dah teman-teman, karena ini masih terkendala di bawah nih, kita mau coba jalan ke sana ikut adik-adik di sana. Duluan ya. Karena perbaikan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik, saya bersama 3 wanita lainnya memutuskan untuk berjalan kaki menuju warung. Jaraknya tidak terlalu jauh dari titik kendaraan kami, sekitar 1 km. Sambil berjalan, kami mencari buah-buahan yang bisa dimakan untuk menahan haus. Menurut mereka di wilayah ini banyak buah liar yang bisa dimakan. Salah satunya anggur hutan yang rasanya asam manis dan segar. Kalian udah biasa jalan kan? Aku dibagi gak? Bagi dong. Bagi ya. Aku tidak mau bagi. Pelit. Ini kurang lebih kalau jalan kayaknya setengah jam sampai warung. Nih. Udah pakai handuk. Di mana emang ada mata air sini? Ini kayaknya kalau jalan sekitar setengah jam nyampe warung, karena cukup masih lumayan jauh. Ini air nih, boleh kali. Mau minum kakak? Minum di mana? Di sini bisa. Cuci tangan dulu baru minum. Bisa? Kemarin kita minum di situ. Oh di sini minumnya. Nggak mau minum. Kita tungguin. Nggak usah lah. Yuk kita sana aja. Jalan kita. Bisa sih di sini minumnya. Airnya bersih ini. Cuman nggak apa-apa lah di sana aja.
Ini udah nggak karuan banget. Kemarin lancar tapi ya nggak ada apa-apa sih kemarin, lancar aja. Ini jalannya kering tapi mobil nih yang terkendala. Jadi seperti ini jalur yang menuju Kopeang. Ini sih bukan jalur normal untuk kendaraan ya. Aduh, karena di tengahnya itu tumpukan tanah, di kiri kanannya ya dalam guys. Dan belum ada tanda-tanda suara mobil di belakang. Aduh, ini udah sore. Kalau mobil tuh, nah ini gua masih jalan menuju sungai karena udah haus banget, pengen minum. Jadi terpaksa turun jalan kaki ke sungai karena di atas nggak ada air minum sama sekali guys. Jadi harus ke sungai. Ke sungai udah bisa minum. Bener-bener gue sendiri ya, karena yang tadi adik-adik itu gue suruh jalan duluan gitu. Lihat jalurnya sepanjang perjalanan tuh pasti kayak gini. Bener-bener gak ada jalanan yang rata gitu. Ampun dah. Kaki gue udah gemeteran rasanya. Karena udah mulai capek. Belum ada tanda-tanda suara mobil di belakang. Khawatir cuman nginep di jalur guys. Kalau nginep di jalur capek banget. Nih, mereka lagi pada petik sayur pakis. Buat nih ada stroberi katanya. Sini. Mana stroberinya? Oh ini. Gila, bagus banget warnanya. Bisa dimakan gitu. Ini banyak guys, ke sana kita mau makan. Mau dong coba. Bisa dimakan kan? Iya. Nih. Kamu makan sebagai Tuh. Tapi kalau tidak merah toh tidak enak. Manis ya? Banyak guys. Banyak kayak duri kan. Tak banyak kau. Itu banyak kaho. Di dalam ya. Awas jurang. Enggak ada jurang karena Karena di sini tuh warung. Mekojo terus India. Warung. Iya. Kemarin Gila berani banget mereka ini, kayak nggak takut aja ada ular gitu. Saya itu sebenarnya. Depan sana udah ada sungai. ini guys. Bentar lagi kita nyampe sungai. Sini. Ya, mereka lagi pada petik stroberi hutan. Banyaknya. Ay, malu kau ya. Itu sayurnya mau kita makan di warung nanti. Oh kirain. Nah ini dia. Wah ini dia stroberinya. Kasih turun di tangan. Udah nih. Oh kesini. Mau juga aku makan. Ah, Mau jatuh. juga aku makan separuh. Nih stroberinya. Jadi karena udah lapar banget dan haus, jadi pakai ini kita. Stroberi. Rasanya asam-asam gitu. Nah mantap. Habis. Ada sungai. Gokil, mereka cepet banget tuh udah nyampe di sungai, gue masih di sini. Tuh, lihat jalurnya, edan bener-bener. Jadi nanti kita akan menyeberang ke sana. Itu ada warung di sana. Oh, buka cuy warungnya. Yuk kita lanjut lagi. Nanti kita terusin pas di sungai. Udah jauh banget tuh. Nah dalamnya tuh kira-kira sebetis ya untuk kedalaman sungai ini. Jadi masih sangat aman untuk dilewati. Yuk kita lanjut. Wah kita sampai di sungai guys. Ini jalurnya yang mana? Oh bentar. Up. Ini izin. Sebentar. Izin. Oke. Lanjut jalan. Tapi nggak tahu yang mana jalurnya. Tapi kelihatan sih dari atas ini nggak keruh. Pasti hati-hati. Nah, itu dia.
Oh, di sini enak nih. Ntar. Eits. Gila itu anak-anak itu jago-jago banget nyebrangnya. Gokil. Naik dari mana? Akhirnya sampai di sungai. Istirahat dulu teman-teman. Aduh, sungainya bersih sih, nggak ada sampah dan jernih. Tuh, mandi banget. Alhamdulillah teman-teman. Setelah menyeberangi sungai yang sana, turun dari jalur tadi ke sini sungai, terus ketemu warung ini, akhirnya bisa minum. Aduh ya ampun, ada kali setengah jam lebih untuk nyampe sini. Tadi juga mendakinya tuh susah banget di situ tuh, terjal banget. Nah, makanya juga begini, sederhana banget, cuman diseduh gitu air panas karena di sini kompor susah ya teman-teman. Jadi ya udah kayak gini aja, diseduh air panas lalu diancur-ancurin kayak gini. Udah lapar banget. Oke. Ini para Serikandi udah pada kelaparan tuh, jadi ditinggalin tadi. Aduh. Makan dulu ya teman-teman, udah lapar. Wah, feeling gua nggak enak. Mobil kita nggak jalan. Tuh. Tadi malah mobil ini yang rusak. Sekarang nggak ada. Oh, ada di mobil ini mereka. Tuh, tadi malah mobil ini yang rusak. Sekarang mobil ini udah jalan. Mobilnya ditinggal kayaknya di atas. Jadi sepertinya mobil yang kita tumpangi itu rusak teman-teman. Jadi kemungkinan kita pulang akan pakai mobil merah ini. Tuh, karena di sini ada pian, saya lihat tuh. Ada pian, ada Haikal. Kok cuma berdua di situ? Kok cuma berdua? Ada pian, ada Haikal di situ. Fix mobil ditinggalin. Tinggal? Hah? Jadi teman-teman, ini spare partnya diambil, terus mobil yang sana dievakuasi ke sini, lalu kita keluar pakai ini. Jadi spare part yang di sini dipinjam dulu, supaya mobil yang tadi kita tumpangi bisa sampai sini, lalu kita keluar pakai ini. Aduh. Karena nggak ada pilihan lain gitu teman-teman. Luar biasa perjalanan kali ini. Harapan kita satu-satunya hanya mobil ini. Mudah-mudahan mobil ini tidak ada kendala, biar kita bisa keluar dari kampung ini teman-teman. Karena mobilnya Om Ian udah menyerah di jalur sana. Jadi ini spare partnya dipinjam, dibuka, dibawa ke atas sana. Setelah itu mobilnya dibawa ke sini. Lalu spare part yang tadi dicopot di sini dipindahin lagi ke sini, mobil merah. Emanglah mantap. Tadinya kan pengen diikat gitu, tapi ternyata tidak cukup kuat untuk mengikat. Ya akhirnya menyerah.
nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Nah ini udah jam 6.20 teman-teman. Saat ini kita akan menunggu Bang Haikal ngambil tas-tas yang ada di mobil, terus kita kesini, lalu kita naik mobil ini untuk pulang. Dan sekarang kondisinya gerimis, mudah-mudahan tidak besar, karena kalau hujan, jalan yang akan kita lalui ini cukup lumayan masih terjal dan banyak tanjakan tanah yang sulit banget untuk dilewati. Nah, kami masih istirahat di shelter ini, bukan shelter sih, ini warung ya, warung sederhana banget dan sangat berguna banget karena hanya warung ini yang bisa menyediakan makan dan minum. Selain di sini udah nggak ada lagi. Ya, seperti itu guys. Ya udah, nanti akan tak update lagi ya kalau ada perkembangan lebih lanjut. Bang Haikal masih ada di titik sana tadi tempat mogok dan belum sampai ke sini. Nah jalan itu kalau misalnya jalan santai itu sekitar setengah jam ya. Tapi kalau misalnya cepat itu mungkin 20 menit sampai 15 menit bisa sampai ke titik sana. Nah persoalannya adalah itu nanjak kalau ke sana. Tadi tuh turun ya lumayan agak cepat. Oh ini dia udah sampai ternyata. Udah sampai. Cepat juga. Ternyata cuma nggak sampai sejam. Udah sampai sini. 30 menit. Oke. Ini mungkin kita akan keluar ya sesegera mungkin karena gua ngejar bis gitu. Yuk. Kita jalan nyangkut. Ya. Ditunggu di sini ya. Bagus perjalanan. Capek.